البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-mufti wal mustafti. Al-mufti wal mustafti. Al-mufti huwa alladhi afta wal mustasfi Al-mustafti wa huwa alladhi talaba al-fatwa. Al-mufti adalah orang yang berfatwa, orang yang ditanya tentang suatu hukum kemudian dia memberikan jawaban, namanya mufti, orang yang berfatwa. Wal mustafti adalah alladhi talaba al-fatwa, itu seorang yang minta fatwa. Fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa dhallu. Al-mufti huwa al-mukhbir an hukmin syar'i. Al-mufti huwa al-mukhbiru an hukmin syar'iyyin. Al-mufti adalah orang yang memberitakan tentang hukum syar'i. Ditanya tentang suatu kemudian memberikan khabar tentang hukum syar'i. Wal mustafti huwa sa'il an hukmin syar'iyyin. Wal mustafti huwa sa'il adalah orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Baik, bab ini juga bab al-mufti wal mustafti, ya. Terutama babul fatwa. Di dalam muqaddimah As-Sunan Darimi rahimahullah taala, di sana ada bab al-fatwa, babul fatwa. Itu para salaf, maksudnya para salaf rata-rata mereka adalah sangat khawatir dan enggan, ya, untuk memberikan fatwa. Itu para salaf. Artinya karena khawatir dan takut, sehingga mereka para salaf senantiasa mengarahkan kepada yang lain ketika ditanya sal fulan begitu. Syurutul fatwa, syarat-syarat fatwa, syarat-syarat bolehnya orang memberikan suatu fatwa, suatu pemberitaan tentang hukum syar'i. Yushtaratu li jawazil fatwa syurutun minha an yakuna al-mufti 'arifan bil hukmi yaqinan aw dhannan rajihan. Disyaratkan untuk bolehnya memberi fatwa, disyaratkan untuk bolehnya fatwa beberapa persyaratan. Di antaranya adalah seorang mufti itu harus mengetahui suatu hukum yaqinan, dengan yakin, artinya jazman, la syakka fihi, mengetahui suatu hukum dengan pasti dan dia tidak ada keraguan-raguan. Harus demikian. Kapan dia mengetahui hukum? Jika dia punya asas, punya pondasi, punya dalil, minal kitab wa sunnah, minal kitab wa sunnah, dan juga ditambah dengan ijma' para salaf. Sehingga orang yang ahli fatwa bukan berarti orang yang pandai bicara, bukan orang yang sekedar bisa mengotak-atik ucapan, bukan. Karena hukum itu adalah dibangun di atas dalil.
hukum dibangun di atas dalil. Makanya mereka adalah disebut ahlu dzikr. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahlu dzikr, mereka adalah ahlu dzikr. Dan mereka adalah ahlul istinbat. Ahlu al-istinbat. La'alimahu alladhina istanbitunahu minhum. Baik, mereka ahlu istinbat. Au dhannan rajihan, dhan rajih. Kalau mengerti salah dhan rajih itu hukum tersebut. Dia mengetahui tentang khilaf yang ada di dalamnya, baik mengetahui tentang dalil-dalil masing-masing fariq, masing-masing kelompok, tahu. Wa ila wajib ali tawaqquf, kalau tidak punya ilmu tadi, tidak mengerti di suatu hukum dengan jazman, dengan pasti, dengan yakin, atau tidak punya dan rajih, maka wajib bagi dia tawakuf, artinya jangan berfatwa, jangan berfatwa. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Sehingga ketika seorang ditanya tentang hukum enggak tahu, khalas, wallahu a'lam. Kama kana sahabatu radhiyallahu anhum idza sa'alahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun indahum ilm qala Allahu wa rasuluhu a'lam, ai fi zamani. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan Allahu a'lam. Baik. Itu seperti itu. Sebab yang menjadikan, di antara sebab terjadinya kerusakan adalah fatwa bighairi ilm, fatwa tanpa ilmu. Makanya segala sesuatu itu adalah berangkat dari tidak ada ilmu. Al-qaul 'ala Allah bila ilmi. Asyirk, kesyirikan asasnya adalah qaul 'ala Allah bila ilm. Al-bid'ah juga al-qaul 'ala Allah bila ilmi. Semua asas kerusakan itu al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Qul inna ma harama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sehingga tidak mudah seorang memberikan fatwa, tidak mudah, harus betul-betul ala yaqin. Baik. Disayangkan di zaman sekarang banyak sekali orang yang berfatwa. Apalagi ada orang yang membuka channel fatwa. Kalau Anda ingin tanya, saya saja. Ada betul? Ada. Kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan, kami siap memberikan solusi. Wah, masa itu ngapain membuka channel kayak gitu? Untuk apa? Ya, masalah itu masalah berat. Fatwa itu masalah berat. Kita akan ditanya di hari kiamat tentang fatwa yang ada, berat. Subhanallah. Baik, nah, makanya mereka orang-orang yang berfatwa itu mimbab, karena mimbab tidak boleh menutupi ilmu kalau dia tahu. Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bijamin min narin. Karena takut dengan hadis ini. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu dan dia tahu kemudian ditutup-tutupi, maka akan diberi dijam, akan diikat, akan ikatan api neraka, dibelenggu, diikat. Karena khawatir dengan ahli seperti ini, baru mereka memberikan apa? Fatwa. Dan fatwa itu ada ahlinya. Tidak semua orang tidak semua orang itu punya keahlian boleh untuk istilahnya menjadi sandaran fatwa. Fatwa mereka adalah ahlul ilm, ar-rasikhuna fil ilm, orang yang kuat, rasih, orang yang kuat dalam ilmunya. Baik. Itu yang pertama, sehingga ilmu didahulukan. Ilmu didahulukan pada segala sesuatunya. Apalagi babul fatwa. Apalagi bab
babul fatwa. Baiklah. Atsani an yatasawwar as-su'ala tasawuran taman. Hendaknya al-mufti itu punya gambaran pertanyaan, gambaran yang sempurna, ya. Apalagi yang tanya orang ajam kepada syekh di Arab, karena apa? Terkadang beda pemahaman. Ini maksud begini, ternyata pemahamannya lain. Taibna. Sehingga seseorang ketika mau berfatwa, kalau memang masih ada suatu yang iskal, suatu yang muskil, problem, tanyakan kepada orang yang bertanya, maksud anta apa? Maksudnya bagaimana? Maksud anta bagaimana? Permasalahan seperti apa? Seperti itu. Sehingga seorang mufti punya gambaran yang sempurna. Dia nampaknya minal hukmi alaih. Kenapa? Karena hukum itu dibangun di atas tasawur. Al-hukmu far'un an tasawurihi. Hukum yang terjadi dibangun di atas suatu gambaran permasalahan. Ya. Sehingga permasalahannya itu harus betul-betul terang dan jelas, sebab nanti akan dibangun hukum di atas permasalahan tersebut, di atas gambaran permasalahan tersebut. Fainal hukma ala syai' far'un an tasawwurihi. Disebut karena hukum terhadap sesuatu far' cabang dari tasawur, dari gambaran. Baik. Artinya tergantung orang yang menggambarkan pertanyaan kepada yang ditanya. Sehingga suatu masalah terkadang bisa hukumnya berbeda. Kenapa? Karena tasawurnya beda. Karena gambaran yang digambarkan apa? Beda. Itu. Karena gambaran yang digambarkan beda. Oleh karena itu, ini pelajaran besar. Kalau kita ditanya suatu masalah, misalnya kita tanya suatu masalah, jangan kamu buru-buru menjawab, tapi kamu punya gambaran yang sempurna tentang masalah yang ditanyakan. Kalau kamu masih ada iskal, ada problem, kamu tanyakan pada yang bertanya, maksud anta apa? Maksud kamu apa? Baik. Misalkan ma hukmul qunut? Apa hukum kunut? Boleh nggak tuh? Boleh? Kunut? Katanya orang nggak boleh kunut. Subhanallah. Ma hukmul kunut? Ma hukmul kunut? Nggak kadalan. Mustahab kunut. Allah musta'an. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Di belakang ya kan? Orang kalau subuh ada kunut ya? Mustahab ada doanya. Kunut apa? Apa dulu? Kunut apa dulu? Mahumul kunut. Antum lihat. Kamu tanya, kalau ini mubham ini, apa hukum kunut? Subhanallah. Anta harus jeli ini masalah ini. Jangan mengatakan haram, jangan tiba-tiba mengatakan haram, bid'ah. Nanti pertanyaan makan waqanat minal qanitin. Nah itu, Maryam termasuk qanitin, orang yang kunut. Gimana haram? Waqanat minal qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Nah ini boleh kunut, bahkan diperintahkan. Bagaimana kau jawab haram? Jadi kamu terangkan kepada sa'il, kamu apa maksud kunut yang kamu maksudkan? Apa yang kamu maksudkan dengan lafaz kunut? Nah ini cilinya. Kalaupun kamu tidak
istilahnya sa'il, kamu tidak kepada sa'il, berarti gini, kunut di dalam Al-Quran dan Sunnah ada beberapa makna. Kunut di mana ahlul ibadah, wa qumu lillahi qanitin, khashi'in lillahi subhanahu wa ta'ala, wa kanat minal qanitin, wa kanat minat ta'in, di mana ta'ah. Atau kunut di mana al-qiyam, afdalus salati tulul kunut. Afdal salat adalah panjang kunut, maksudnya panjang berdirinya. Kalau seperti ini mana kunut? Subhanallah, mana thayyib. Ada kunut nazilah. Qad fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qanata Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran yang ala ri'lil wadaqwan. Jadi kunut nazilah. Adapun kunut salat subuh, kunut ini baru. Adapun kunut subuh, jaa min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Ada hadis yang itu dhaif. Diana fihi Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan dhaif. Idzan kunut subuh laisa min sunnah. Nah begitu ya, ini contoh misalnya, contoh kamu harus punya tasawur, baik, tasawur yang jelas, tasawur yang tam, yang sempurna. Jangan dulu menjual kalau permasalahan itu adalah punya makna yang banyak, kalau permasalahan itu punya makna yang banyak, maka harus diperjelas. Contoh lagi, orang ingin membuat TK atau TK? Apa TK? Sekolah. Taman anak-anak, namanya anak-anak. TK itu ya kelasnya sakif, yang senangnya gelang, dir-diran, itu. Misalkan pertanyaan ini disampaikan kepada Syekh orang Arab. Ya Syekh, ma hukmu tarbiyatil aulad? Undur. Kamu lihat pertanyaan. Ma hukmu tarbiyatil aulad? Apa artinya? Artinya Pak boleh. Nah, apa hukum pendidikan anak? Tentunya saya mengatakan wajib. Masa anak tidak dididik? Iya. Nah, ma hukmu tarbiyatil aulad? Wajib. Diqali ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas. Ya. Baik. Wa qala Ibnu Abbas allimuhum wa adibuhum misalnya. Wajib tarbiyatul aulad. Wa qad rabba Nabi sallallahu alaihi wasallam al aulad wa sahaba yurabbuna auladahum. Nah, di sini di Indonesia misalnya tuh kan hukum TK boleh jadi apa? Campur baur. Ini ada sakif, ada sakifah. Ada ini. Nah, ini buktinya. Nah, ini lain lagi namanya, beda ya. Jadi pertanyaannya adalah hukum pendidikan anak dibawa kepada pembuat apa? TK semaunya. Nanti ada gambar ikan ya, yang ada kepalanya, ada gambar monyet, ya, ada patung gajah di depannya, ya, biar Haris naik gajah di selfie, misalkan. Ya, ini beda. Nah, ini yang antum harus tahu, yang membuat kerusakan di negeri kita. Ini pertanyaan seperti itu dibawa kepada semaunya sendiri. Jadi kalau ditanya, gimana kamu begini? Nih, Syekh bilang wajib tarbiyatul aulad. Ya tarbiyatul auladnya, tapi prakteknya bukan yang dimaksud itu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ya? Terkadang orang tanya hukumnya, kemudian penjabarannya apa? Sendiri pelaksanaannya. Beda. Kalau antum tanyanya, gimana Syekh kita mendirikan tarbiyatul aulad, di depan sekolah ada patung gajah. Nah, biar anak-anak senang lihat gajah. Kemudian juga kita ajarkan makhluk-makhluk hidup supaya kenal ini ikan gerame, ini lele dumbo misalnya dan sebagainya.
Kemudian juga karena apa namanya, sekolahan kita juga masih ada perempuan atau laki-laki campur, ya kan? Masih kecil, Syekh, nggak apa-apa, gimana? Ya, kalau kamu itu jujur, ini semua program-program kamu disampaikan. Bukan kamu tanya asal hukumnya tarbiyatul aulad, hukum tarbiyatul aulad. Ya, hukum tarbiyatul aulad nggak usah tanya ke sana. Ya, yang namanya orang sudah paham semua, paham. Namanya mendidik anak ya Pak, wajib. Masa anak disuruh di jalanan? Ya enggak. Syuf, antam, syuf. Tapi khianatnya orang itu begitu, Farhan. Ya kan? Nanti ada uang pangkal, TK uang pangkal 5 juta. Uang masuk 5 juta. Nah ini kalau kamu mau berdiri seperti itu, tanyakan semua. Tapi kalau masuk, Syekh, anak ini pokoknya bayar 5 juta. Untuk apa? Pokoknya bayar. Terus bulanannya sekian. Terus uang kenang-kenangan juga ada. Ya. Jadi kalau TK mau lulus, ya, TK setahun ya. Berapa tahun? Setahun misalnya. Nah ini kalau TK-nya udah lulus, nanti pun mereka disuruh untuk beli kenang-kenangan. Ya. Nah itu kalau kamu mau jujur, itu semua ditulis, baru ditanyakan gimana. Nah itu bukan tanyanya asal hukum masalah itu, kemudian prakteknya beda. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Baik. Seperti misalkan masalah televisi. Antum tahu. Sekarang ngetren, ya. Rata-rata ingin masuk televisi. Anak-anak kalau sholat ada shootingan khusyuk. Khusyuknya luar biasa, nggak gerak, nggak apa. Kenapa? Mau disoting, lomba-lomba di soft pertama. Yang disoting biasanya kan soft apa? Yang pertama sama yang terakhir. Dari belakang. Antum lihat, sekarang orang pada gemak televisi. Kenapa dalilnya? Syekh Fulan kan ada masuk dalam televisi. Ya akhi, Anda ini membodoh-bodohi diri. Syekh Fulan misalkan di Masjid Nabawi itu masuk televisi taklimnya. Kenapa? Bukan karena Syekh itu adalah shooting saya. Nggak ada. Bukan, nggak ada. Syekh mengatakan shooting saya. Atau Syekh bawa bawa tim, ya, tim yang bawa sorotan-sorotan itu. Nggak ada. Karena di Masjid Nabawi itu memang ada CCTV, ada sorotan. Ada yang ini ya, CCTV-nya yang bisa ini sendiri, belok-belok, gila-gila sendiri. Kadang pojok sana, kadang pojok sini, bisa gerak sendiri itu. Ada kamera, ada kameranya. Nah orang siapa saja, bukan Syekh saja, siapa saja itu akan disorot. Bukan masalah Syekh saja. Sehingga disorotnya di situ memang karena masjid itu dipasang apa? Kamera. Mau nggak mau pasti ada gambar. Mau nggak mau. Antum mau tutup mukanya, ya tetap ada gambarnya, walaupun tutup apa? Wajahnya. Sehingga ini antum lihat, sehingga mereka ini para orang-orang yang membohongi umat. Dalilnya karena Syekh Fulan ada di televisi, Syekh Fulan ada televisi. Syekh Fulan ada televisi, Syekh itu adalah karena memang bisa nggak bisa, mau nggak mau harus disorting. Kenapa? Kameranya sudah ada di situ. Tapi nggak pernah namanya Syekh punya tim orang untuk bawa alat-alat nyoting, nggak ada. Di Indonesia prakteknya beda, Bro. Jadi ustadz itu punya tim tukang shooting. Kemana? Pantai Suwuk. Itu tim shootingnya dibawa ke sana. Tim shootingnya dibawa, ya. Kemudian ini alhamdulillah, ya. Sampingnya itu lautan. Samping lautan. Sampingnya pemandangan. Ini ada tim khusus yang otong-otong itu alat-alat. Jadi orang itu mengatakan shooting saya, gitu kan? Langsung atau enggak langsung mengatakan shooting saya. Apa di Laut Suwuk ada kameranya? Hah? Wah, masya Allah, Abdurrahman Amir udah hafal betul karena nggak ada ini. Dan nggak tahu berapa kali ke Pantai Suwuk nih.
Coba, apa ada kamera yang mesti orang ke situ terus ke kamera? Nggak ada. Beda. Loh, masyayikh di sana itu nggak pernah kayak gitu takaluk bawa tim shooting, bahkan sampai bayar, sampai pulaannya alat-alat sendiri untuk shootingan, nggak ada. Syekh Ibnu Baz rahimahullah tahun zaman lalu, beliau kan nggak bisa melihat. Ada orang nyolong, tahu nyolong? Apa nyolong? Mencuri. Ada orang nyuri gambar, dipoto, set, pakai foto zaman dulu. Syekh bin Baz marah, tuh, marah dan tabri'ah dari perbuatannya, marah. Sehingga tidak ada masyayikh di sana mengatakan, shooting saya dong. Nah, ya sengaja misalkan dakwah kemana ke gurun pasir, kemudian ya kan, afala yang dulunya ilal ibili kaifa khuliqat misalkan. Wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat, kemudian syutingan di Gunung Uhud. Mana ada begitu? Nggak ada yang begitu. Masyayikh siapa? Antum cari masyayikh siapa? Nggak ada. Yang ada cuma karena di Masjid Nabawi ada kamera, memang sudah memang udah ada dari raja, dari pemerintah sana, masjid itu ada kameranya yang bergerak sendiri. Ya otomatis harus masuk. Kita pun ketika sholat misalkan masuk, ya masuk. Iya kan? Beda, tentunya beda dengan orang yang praktek. Ayo tim shootingan pada berangkat kemana? Ke Parangtritis misalnya, dakwah di sana. Ini namanya apa? Atau di Bendungan Sempor. Ini namanya orang memang sengaja membuat apa? Shootingan. Hukumnya sih jelas beda. Hukumnya jelas apa? Beda. Apa sama Farkan? Ya jelas beda, ya kan? Alasannya beda, udah jelas beda. Kalau ini orang sengaja membuat gambar sendiri. Kalau itu adalah mau gak mau yang harus tergambar dalam kamera. Coba kamu masuk Alfamaret, masuk kamera nggak itu? Tuh, iya kan? Mau nggak bukan masuk, kenapa? Ada kameranya. Tapi beda. Kamu di depan Alfamaret selfie sendiri, ya kan beda. Seperti kamu berhenti di lampu merah. Lampu merah kan ada CCTV. Mau nggak mau orang semuanya apa? Masuk di situ. Coba. Beda dengan orang kemudian apa? Gambar sendiri, moto sendiri, apa membawa tim tim shooting dan sebagainya. Sengaja otong-otong begini, biayanya juga mahal. Ya gimana? Tuh. Jadi kita harus jadi orang cerdas. Jangan mudah dibohong-bohongin, ditipu, ya. Makanya belajar ilmu seperti ini. Asas mula terjadinya suatu hukum itu adalah adanya suatu gambaran. Apa bentuk gambaran permasalahannya sehingga adanya suatu hukum? Jika kalau mereka berdalil Syekh Fulan masuk dalam televisi, Syekh Fulan masuk dalam televisi, apakah kita tanya, apakah Syekh Fulan minta shooting saya dong? Saya mau ceramah. Ada? Belum pernah ada. Mereka bahkan mengingkari dan tidak mau sebenarnya. Cuman bisa nggak bisa harus masuk karena sudah ada di situ shootingan. Adapun yang praktek di Indonesia, ya itu mereka punya tim layout, apa ini layout? Layout. Ini tim layoutnya, ini tim apanya, ini pokoknya ini tim kereng-kerengnya di belakang ada, ya kan itu. Lagi 8 permasalahan jika Anda punya akan berhasil. Kan itu ada musiknya itu. Ya betul. Iya betul. Nah itu kan tim sendiri kan. Apa tiba-tiba ada ustaz ceramah dalam perkara misalnya, jika Anda memiliki akan beruntung, tiba-tiba gitu kan. Banyak sekali tuh. Sekarang kamu udah ini. Mereka itu udah kayak itu dikasih musik lagi. Apa ini gimana itu? Apa maksudnya? Antum ini ingin dakwah apa jadi bintang film? Hah? Iya kan? Apa para sahabat pernah dakwah yang kemudian yang di depan misalkan ceramah kemudian di belakang reng apa ada? Enggak ada. Makanya al-hukm ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu hasil tasawur, gambaran, ya? Gambarannya apa? Begitu. Jadi kalau anta ini ya, kalau antum dengar suatu fatwa, antum baca pertanyaannya.
Antum kalau dengar satu fatwa, misalkan ini sudah ditanyakan kepada para masyayikh, pertanyaannya seperti apa? Hukumnya seperti apa? Gitu. Antum baca pertanyaannya. Pertanyaannya kan misalkan cuman hukum tarbiyatul aulad ya Syekh. Tarbiyatul aulad wajib. Kan hukum tarbiyatul auladnya, bukan kemudian gedungnya ada begini, ada begitu, ada yang lain lagi tuh. Paham? Nah, ini makanya kita jangan suka dibodoh-bodohin orang bodoh. Ya? Jangan suka dibodoh-bodohin orang bodoh. Itu. Sehingga tasawur permasalahan adalah permasalahan yang sangat penting. Tasawur permasalahan adalah sangat penting sebelum engkau menjatuhkan suatu hukum. Jika kalau kamu tidak tahu, tanya. Kalau kamu tidak tahu tentang tasawur tersebut, maka tanyakan. Ini pengalaman sangat penting dalam masalah seperti ini, ya. Sehingga kebanyakan orang di negeri kita, kalau ustadz sudah bicara, ini sudah ditanyakan pada syekh, diam 1000 bahasa. Oh, sudah ditanyakan. Husnudzon. Jarang yang mengatakan pertanyaannya bagaimana. Jarang. Bagaimana, Man? Bagaimana? Tidur. Masa dari pagi tidur sampai jam sekarang? Jangan banyakkan tidur, sarafnya nanti takut apa? Kalau orang banyakkan tidur, sarafnya akan kendor. Hah? Cara mengobati orang gila, dulu saya cerita jadinya. Ya, barangkali antum dapat orang gila. Cara mengobati orang gila itu, kalau menurut rumah sakit, itu kan diberi obat-obatan yang menidurkan. Karena orang gila kan maunya ngamuk-ngamuk, disuntik lah, pakai morfin apa namanya itu, ya, sehingga dengan itu dia tidur. Karena tidur sarafnya kendor, karena kendor jadi molor, kemudian hasil setelah itu jadi bodoh. Nah ini, coba kalau ada orang habis gila diobati, nantinya jadinya ngiler, matanya melihat, lidahnya keluar, kemudian liurnya netes. Jadi itu. Tidur boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Jangan waktunya untuk tidur semua. Untuk apa? Baik. Tidur ya, waktu tidur istirahat. Nah, kita sebentar lagi mau tidur. Jam 11 memang lewat, kita harus tidur kalau saya. Kalau nggak tidur, waduh, repot. Lain dengan Harith, disuruh tidur malah jembalitan. Ya Harith. Syahidnya begini, makanya penting masalah kan. Contoh ini kita masih teringat tentang radio Brobot sih mana Brobot? Purbalingga. Radio Brobot itu udah berlangsung 4 tahun atau 5 tahun. Ya. Kenapa berlangsung? Walaupun macam-macam isinya itu loh. Ada sebelum pemutaran lagu-lagu, nasyid, watoni, nanti setelah itu. Nah, kenapa sampai berlangsung? Orang-orang yang mengikuti mereka dikasih ini, bahwa masalah ini sudah digodok dan ditanyakan pada para ulama. Cuman subhanallah, karena mereka tidak biasa ilmiah, tidak nanya godokannya mateng belum. Nah, ini digodok terus, cuman mateng apa enggak gitu. Nah, kemudian ditanyakan pada para ulama, pertanyaannya gimana, jawabannya gimana. Ini enggak ada. Cerdas mereka enggak cerdas. Padahal ini penipuan belaka. Ya, ketika kita kritik masalah-masalah mereka ini, baru berangkatlah ya, Komar Suhaidi dengan teman-temannya ketemu Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ya Syekh, ba'du ikhwanina yas'aluna 'anil radio. Saya masih ingat, telinga saya masih
Ba'du ikhwanina yas'aluna 'anil radio. Sudah 4 tahun 5 tahun berjalan baru ba'du ikhwanina yas'aluna 'anil radio. Lah dulu katanya sudah digodok. Sudah dirembuk, sudah ditanyakan gimana? Contoh ini. Makanya di Indonesia kita ini sering dapat penipuan-penipuan. Ba'du ikhwanina yas'aluna 'anil radio. Dibenarkan sama Syekh Ubaid. Radio kan bahasa kurang masyhur. Al-ida'at. Ida'at. Ya. Wal hukumah tulzimu bi bath nasyid watani fi awal al-bath wa akhirih. Syekh Ubaid mengatakan nasyid watani hal fihi syirkun? Hal fi syirkun? Syekh Ubaid itu ingin punya tasawur. Waton, nasyid watani, lagu kebangsaan yang diputar, yang harus diputar di awal pemutaran, di akhirnya. Hal fihi syirkun? Syekh Ubaid itu cerdas, tidak langsung ingin mengatakan labas, enggak. Inilah caranya, tasawurnya apa? Hal fi syirk? Mereka diam 1000 bahasa. Mau bilang syirkin nanti ya haram, radionya tutup, pulang-pulang suruh nutup radio. Wah, ini biayanya sudah banyak. Mau mengatakan tidak syirik juga bohong, ngelombo. Ngelombo nih Syekh. Sudahlah diam aja kalau gitu. Diam. Syekh Ubaid kasihan lihat mereka diam. Oh Adi. Ya kalau dari tadi, kalau kamu punya jawaban Adi biasa, kenapa nggak ngomong dulu kan? Ngomong lah. Laisa fi syirkun syai', nasyid watani Adi. Kenapa nggak bilang itu? Itu jawaban Adi juga nipu. Subhanallah. Makanya nggak barokah, nggak lama kemudian berobot betul ditutup, ya kan? Nggak tayang lagi, Mam. Sudah nggak ada lagi, nggak ada, Fre? Nggak ada tuh, ditutup betul malah sama pemerintah juga. Ya? Coba bayangin, nipu umat itu kayak apa? Apa nggak dosa, Farhan? Hah? Makanya ini sebagai pelajaran ayuhan nas, sebagai pelajaran bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, hendaknya kita talabul ilm dan cerdas dan belajar sehingga kita tidak mudah ditipu orang. Ya, ditipu ustaz, ditipu ini enggak. Sehingga kalau kita masalah fatwa coba lihat fatwanya gimana. Mana fatwanya? Seperti apa? Kita baca, kita tahu tasawurnya, sehingga hukumnya ada, tahu. Apakah sesuai dengan prakteknya? Nah, begitu. Jadi orang cerdas, jangan jangan sekedar Allahumma amin. Nah. Orang Indonesia kan begitu. Saya pernah lihat senangnya begitu. Gimana Allahumma amin. Gak mau cerdas. Kenapa gak cerdas? Karena tidak dididik untuk cerdas. Kita insya Allah mendidik antum itu supaya cerdas. Tahu, begini, begitu. Belajar usul, belajar mustalah, apa supaya kita cerdas. Jadi orang jangan itu aja. Boten. Ya. Pulang. Saya pernah ngisi dulu, pernah ngajari orang di Pulau Seram sana. Di Pulau Seram. Bagaimana kita masuk lanjut ini. Atau kita sudah. Jadi gitu. Kita jangan jadi orang seperti itu. Tapi jadi orang talibul ilm sehingga cerdas, tahu. Nah, baik. Itu maksudnya supaya kita tidak mudah ditipu-tipu, dibawa-bawa. Jadi kalaupun bilang masalah ini sudah digodok, tanya godokannya sudah matang atau belum. Iya kan? Masalah ini sudah ditanyakan, pertanyaan seperti apa, jawabannya seperti apa. Nah, begitu. Jangan Allah yang penting sudah terima beres dari ustadz lah. Nah, ini namanya sufi. Taklid. Namanya orang apa? Taklid. Baiklah, Mas. Subhanallah, alhamdulillah. Dan juga pengumuman insyaallah untuk besok khutbah Jumat di sini Syekh Yasir hafizallahu taala. Malam ini insyaallah datang. Ya. Malam insyaallah datang dari Kudus sehingga beliau yang khutbah di sini insyaallah. Ya. Bisa diumumkan kepada yang lain. Baik, subhanallah, alhamdulillah.